nih ke babak ketiga nih. Ya kita menariknya dari Iren, langkah Iren dulu. Apa yang mau dilakukan, dia mau cari Apakah sama? dia lebih safety kan, dia mungkin butuh remis saja kalau dari 4 babak. Iya. Apa dia mau cari kemenangan lagi? Kita akan lihat. Iya. Kenapakah Mungkin ini? ada masalah di jam. Ya, betul. Ada apakah ini? Oh, udah. sudah Nah sekarang berubah D4. berubah. Kalau tadi E4, sebelumnya sekarang E4. D4 ya kak ya? Ya di sini mungkin Iren coba lebih safety dia permainannya. Iya. Karena dia mungkin ya kalau draw mungkin cukup, atau bisa juga nggak terlalu memaksakan kalau misalnya keadaannya tidak memungkinkan kayak gitu. Nah ini pembukaan apa nih Kak Santo nih? Sebenarnya ke arah ke London System. Gajah F4 biasa dikenal dipopulerkan sama juara dunia juga, Magnus Carlsen. Selalu dia London pakai ya? Gajah F4 sekarang. Nggak sesuai normal yang sistem teori yang biasanya. Nah, udah di D2 terus habis itu bangunnya C3 seperti itu. Dia lebih mengeluarkan buah dulu. Jadi mengembangkan buah-buahnya dulu ya Kak Santo ya? Biasanya otomatis dia buahnya perwira pionnya di C4. Tapi dia mencoba buah perwira dulu keluar dulu. Baru nanti biasanya mengamankan rajanya ke sayap Bisa raja juga atau sayap kadang rokada panjang, tapi kayaknya kalau di sini Iren pasti mungkin rokada pendek. jadi ke sayap raja gitu ya Kak Sayap ya? raja lebih safety lah kalau di sayap raja. Nah iya bisa dilihat nih Kak Santo di pertahanannya yang dilakukan oleh Pak Dadang juga kudanya duluan nih. Kuda dulu selalu Iya. gajah di C8 yang bermasalah bagi Pak Dadang, gajah di C8 dia Gajah selalu, di selapannya. padahal dia tahu kekurangan kekuatannya gajah di C8 itu nggak jalan-jalan nih. Diulang lagi sampai 3 kali partai ini. Cuman bedanya tadi yang pas pegang putih gajahnya di C1, Di C1 ya. sekarang C8. Mungkin lebih suka kuda kali nih Kak Lebih Santo. suka Kayak kuda, Kak ya. Santo kan lebih suka Iya, kuda lebih suka ya. kuda karena dia mungkin karena main karokan kan kalau tadi. Memang identik dengan kalau bergaya posisional identik dengan kuda dia lebih suka. Kalau agresif dia lebih suka gajah. Nah di sini tadi dijalankan tuh C4 mengancam dia mencoba gajah. agresif nih di sini apa di pada Dadang. Harusnya B5. Kalau mau sekalian dia- agresif dia sekalian sekalian ya. agresif. Jangan B6 kalau mau keluar gajahnya. B5 B4. B5 Nah, Wah, ya B5 dia benar. mencoba agresif. Iya. sekarang. mencoba lebih aktif gitu ya Kak ya. Saya gajah B7 atau langsung B4. Atau maju lagi pionnya satu K5 bisa juga. yang pinggir tuh. Maju lagi 2 langkah ada gimana 3 tuh? pilihan di sini mungkin yang secara normal lah. Biar sekalian udah semua aktif. Semua aktif. Kita lihat aja di sini mungkin juga kalau pion yang pinggir sini nah iya kan dijalankan 1 langkah Tanam dulu dia takut ada manuver seperti Ke G5 ya? Ke G5. gajahnya. Ya di sini Kak Ira menjalankan pion E4 nih Kak Ya, Santo. untuk memecahkan posisi di sentrumnya karena sangat kuat kalau B5 C4. Nah di sini akan pecah di posisinya. Ini kalau ini pilih kuda D5. Baru nih Oh, gajah gajahnya B7 dikeluarkan. ya. Oke, sekarang aktif gajah di B7. Terbuka Iya, ya akan ininya menarik nih, diagonalnya ya. Soalnya gajahnya aktif. Sebelumnya ya? kan nggak aktif tuh. Pas agak Pasif, pasif ya terlalu di C8 ya. Sekarang lebih aktif nih gajah di B7. Nah ini Ya mungkin ada pilihan benteng E1 atau menteri E2. Atau bisa juga kuda kali F6. dimakan dulu ya kudanya satu kali ya. Banyak Atau kuda pilihan. kuda E5 nggak bisa. Ya benteng E1 kali Kak Santo ya. Ya benteng. Ya kuda kali Oh F6 langsung bisa juga. dimakan. Karena dia buat menempatkan kudanya di E5. Nah kalau dimakan kudanya, dan sementara padannya juga bisa menguatkan di kuda di D5 juga. Jadi sama-sama punya petak buat Ya, kudanya makanya. masing-masing ya. Oke, menarik di pembukaan ini. Jadi apa? Padadangnya lebih aktif sekarang buah perwiranya, nggak seperti babak pertama tadi yang terlalu pasif. Ya kuda E5 otomatis selalu. Petak yang bagus buat kuda putih juga ya Kak Santo ya Selalu di setiap E5 ya. pertanyaan harus ada kuda E5 nih. Iren selalu kuda E5 terus nih. Tadi juga ya ada kuda E5. Nah kalau bedanya sekarang nggak bisa kuda E4 Nggak bisa. karena gratis nanti. Jadi kudanya harus ke D5. Ya mungkin di sini gajah A2. Gajah. Kenapa nggak gajah G3 tuh Kak Santo? Ini bisa juga satu pilihan gajah gitu. Ya gajah gitu. Ya gajah G3. Dan di sini mungkin kalau Menteri G5 kalau mau. sekalian aktif ya. Ya mungkin itu. Menteri G5. Menteri G5 juga nggak bisa diancam F4 kan karena tinggal dimakan aja. Oh benteng. Oh benteng dulu. Tujuannya B4. Mau B4 jadi bentengnya menjaga pionnya dulu kali Dia Kak Santo mencoba di cari C4. kelemahan
pion di C3. Tapi kalau misalkan itu nanti terjadi tuh Kak Santo, misalkan ada dorongan pion hitam B4 terus dilakukan pertukaran di C3, seandainya tadi terjadi, kan otomatis meninggalkan pion hitam juga sendiri tuh di C4. Ya otomatis kan, karena makanya persiapan di benteng C8 dulu. Nah dia Iren mencoba A3 dulu, karena supaya kalau misalnya B4 mungkin benteng di A1 itu lebih aktif juga. Dia tahu akan pasti kehilangan B4, dia pasti akan maju B4 tujuan hitam strateginya. Tapi Putih mengambil inisiatif di jalur. Dia di lajur A ya. Persiapannya. Nah mencoba dia untuk menangkap pion di C4 kalau dia B4. Apakah masih bisa nih didorong Saya B4? rasa B4 masih bisa, karena kuda kali C4 gajah kali G3, F kali G3 nanti ada gajah 6 atau B kali C3. Dan ada pion tumpuk juga ya Kak Santo ya nanti ya Di sini menarik nih, harusnya B4 mungkin kalau mau coba. Oh menteri dulu. Menteri F6. Oke, di sini Ada kuda D7? kuda D7 blunder lah. Blunder ya, karena Blunder lagi garpu. kena kualitas. Double Salah. attack nih. Ya ada sedikit langkah lemah Menteri F6, langkah blunder daripada Menteri F6 jelas blunder lagi kualitas. Jadi di sini kudanya Kak Iren mengancam dua buah Pak Dadang sekaligus ya Kak Santo ya, Iya, mengancam gajah menteri dan mengancam benteng. Menteri, gajah dan benteng juga. Dia paksa Menteri F7 nah di sini udah kalah kualitas. Kalau dimakan saja gajahnya dan juga Iya. dimakan bentengnya. Ya harusnya dimakan gajah kali D6 dulu. Ya Iya. akan dimakan kuda kali F8. Kena kualitas ya Kak Santo ya. Ya kalau di pertandingan apa resmi harusnya jangan mencet dulu kalau di itu. Ada buah jatuh Ada ya. buah jatuh harusnya diberesin Dibenerin dulu. dulu. Ya, Baru pencet jam. tapi oke lah. Wah, Nah, di ancam sini mati di ada sini. ancaman mati Mau Menteri nih. H7 mati. Iya, ada ancaman mati. Bisa G6 atau F5. Karena kalau kuda F6 dia akan gajahnya kehilangan. Kalau F5 kena pionnya Kak Santo. Iya Menteri kali G6. 6. Ya G6 langkah. Jadi bertahannya hanya mendorong pion satu langkah di depan raja untuk mencegah skakmat Ya, di udah otomatis langkah G6. H7. Langkah yang terbaik dari itu. Walaupun dalam posisi ini udah kalah kualitas juga. Dari waktu mungkin ya sedikit unggul Iren, sekitar setengah menit lah. Iya. Kalau waktu mungkin ya dari tadi juga mungkin nggak terlalu jauh sih bedanya. Cuman kalau apa dari tadi karena blunder itu Pak Dadang. Ya mungkin di sini only move ya. Ya harusnya Santo only ya. move G6. Takutnya kesalahan lagi nih seperti yang babak kedua. Padahal langkah only move tapi berpikirnya lama nih Pak Dewa Kipas. Kak Dadang. Pak Dadang. Iya, Ya G6. Oke. G6. Pak Dadang melihat ancaman Ya karena kalau skakmat G6 di H7. nggak kehilangan pion di E6 kalau F5. Menteri A5 mungkin? Iya. Ingin Iya sih. menyederhanakan posisi juga ya Kak Santo ya? Ya harusnya di sini hitam ya nggak bakal mau diadu nih. Harus menghindar pertukaran. Karena kemauan putih emang terjadi pertukaran lebih banyak karena udah unggul. Iya. Hitam tidak mau nih Kak Santo menukar menterinya. Ya, gajah E4 ya. Dengan tujuan gajah kali D5, gajah kali D5, menteri D5 dia akan kehilangan menang satu benteng putih. Karena walaupun mengorbankan menteri nantinya Dapat putih juga dapat lagi menterinya menteri ya, lagi karena ya. ada ikatan itu ya. Ikatan benteng. Sini mungkin only move-nya Benteng menterinya D8 harus lari kali ya. Benteng D8 mungkin bisa juga. Benteng D8. Dia sambil jalan. Benteng D8 nanti dimakan kudanya Kak Santo. Benteng kali D5. Benteng D8 mungkin. Kalau gajah kali D5, benteng kali D5. Nanti berikutnya bisa hitamnya benteng G5. Sambil juga bentengnya jalan kan dari F8 ke D8. Udah, Oh, udah benteng. Blunder. dimakan nih gajahnya. Ya gajah kali B7. Pionnya kena lagi. Blunder lagi di sini. Menteri kali B5. Kena lagi ya pionnya. Langkah blunder lagi. Menteri kali B5. Nah sekarang udah jauh lebih unggul Iren. Karena udah menang kualitas dan pion juga.
ya buat mungkin teman-teman yang belum tahu unggul kualitas itu kan Kak Santo, di mana di sini Kak Iren punya menteri 2 benteng dan Pak Dadang menteri benteng kuda, dan Pak Dadang sudah menyerah lagi.